Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan baik, penuh berkat Tuhan. Saudaraku, di awal video ini saya mau menyapa seorang bayi hebat yang sungguh kuat luar biasa. Namanya Harvey. Harvey baru berumur beberapa minggu. Ketika ia dilahirkan, Harvey mengalami masalah dengan pernafasannya. Dengan paru-parunya, dia kesulitan bernafas. Sehingga Harvey harus dirawat sangat intensif di rumah sakit, dipasangi selang dengan berbagai macam cara. Sungguh kasihan keadaannya pada waktu itu. Kemudian omanya menghubungi saya, menghubungi beberapa kenalannya untuk mendoakan cucunya ini. Dan ajaibnya saudara-saudara, Harvey mampu melewati masa-masa krisisnya. Kemarin Harvey sudah diizinkan pulang oleh dokter. Puji Tuhan atas segala kuasanya itu. Saudaraku yang terkasih, dalam video saya sebelumnya, saya berbicara tentang energi positif. Apakah Anda tahu saudara, ternyata energi positif itu bisa menular, bisa ditularkan. Bagaimana energi positif itu menular dalam sejarah gereja, bisa kita lihat dalam kitab suci saudara-saudara. Misalnya, dalam Injil Yohanes bab 6, di situ diceritakan setelah Yesus mengajarkan ajaran tentang roti hidup, ada banyak orang yang kesulitan memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Akibatnya fatal, banyak orang mundur dari mengikuti Yesus. Inilah saudara-saudara yang menjadi kekhawatiran saya sebagai seorang imam. Ketika saya melihat umat saya hidup dalam kesulitan, tidak mampu mengerti bagaimana rencana dan kehendak Tuhan, dengan mudah iman ditanggalkan. Saudara-saudara, jangan menyerah dulu. Ketika melihat banyak orang meninggalkan dirinya, Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Silakan saudara-saudara, pertanyaan Yesus ini Anda gaungkan di telinga dan hati dan pikiran kita. Apakah kita mau pergi juga dari Yesus? Saudara-saudara, saat itu seorang muridnya namanya Simon Petrus menjawab dengan sebuah keyakinan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, di balik jawaban Petrus ini, ada sebuah keputusan yang diambil oleh Petrus dan ke-11 murid yang lain, yaitu keputusan untuk tidak menyerah. Dalam Kisah Para Rasul bab 9, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata energi positif yang diambil oleh Petrus ternyata menular saudara-saudaraku. Misalnya, ketika Petrus waktu itu berkeliling dari kota ke kota, daerah ke daerah, Petrus tiba di Lida. Lida itu adalah salah satu daerah di Samaria. Samaria adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesulitan, orang-orang yang tidak punya harapan lagi, orang-orang yang terbuang. Tapi uniknya, disinilah karya Tuhan bekerja di antara umatnya. Di Lida, Petrus melihat seorang yang bernama Eneas. Diceritakan Eneas sudah lumpuh selama 8 tahun. Lalu Petrus berkata kepada Eneas, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Saudara-saudara, inilah energi positif yang mau ditularkan oleh Petrus kepada Eneas. Bisa Anda bayangkan saudara-saudara, orang yang sudah sakit 8 tahun, hanya mendengar orang berkata seperti itu. Bisa jadi dia tidak mau bangun, bisa jadi dia tidak percaya. Tetapi Eneas dalam hal ini, dia mau mengambil energi positif itu. Dia tidak menyerah, dia percaya dengan kata-kata Petrus, dia bangkit dan sembuh. Saudara-saudara, andai kata Eneas tidak mau percaya, tidak mau bangun, mungkin kita tidak tahu kisah selanjutnya dari seorang perempuan yang bernama Tabita. Berita tentang kesembuhan Eneas ternyata menyebar ke Yope, 17 km dari kota Lida. Saudara-saudara, itulah energi positif yang menular dari satu orang ke orang yang lain. Kisah kesembuhan Eneas membuat banyak orang datang kepada Petrus, meminta Petrus untuk datang mendoakan Tabita. Tabita adalah seorang penjahit, saudara-saudara. Pekerjaan penjahit pada waktu itu adalah pekerjaan yang cukup bergengsi. Maka bisa dibayangkan Tabita berasal dari keluarga yang berada.
ekonominya cukup baik. Tetapi saudara-saudara, dikatakan dalam kitab suci, Tabita adalah orang yang sering berbuat baik, dia sering bersedekah. Andai kata Tabita hanya duduk nyaman, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat baik kepada orang-orang lain, mungkin kita tidak pernah mendengar kisah Petrus membangkitkan seorang perempuan dari kematian. Dan bisa jadi juga kita tidak pernah mendengar seorang yang bernama Simon si penyamak kulit. Berita tentang Tabita yang dibangkitkan Petrus dari kematian semakin menyebar ke banyak daerah, yang membuat Petrus semakin yakin dan semangat berkeliling mewartakan kerajaan Allah dan Yesus yang bangkit. Dalam perjalanannya, Petrus bertemu dengan Simon si penyamak kulit. Dan luar biasanya, Simon si penyamak kulit dengan ramah menyambut Petrus di rumahnya. Tindakan Simon ini juga bisa disebut dengan energi positif. Kalau Simon si penyamak kulit tidak menerima Petrus di rumahnya, mungkin tidak ada kisah Petrus berdoa di lantai atas di rumah Simon si penyamak kulit. Disitulah Petrus menerima pewahyuan dari Tuhan bahwa seluruh makanan itu boleh dimakan. Saudara-saudara, kalau Simon si penyamak kulit ini tidak menerima Petrus di rumahnya, mungkin kita juga tidak kenal seorang tokoh lain yang bernama Cornelius. Cornelius adalah orang bukan Yahudi. Dia menerima pewahyuan Allah. Dia dituntun oleh Allah untuk bertemu dengan Petrus yang saat itu sedang berada di rumah Simon si penyamak kulit. Dan alhasil Cornelius minta dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang saya katakan bahwa energi positif itu menular dari satu orang ke orang yang lain. Bagaimana energi positif itu ditularkan seperti tongkat estafet dari satu generasi ke generasi berikut. Dalam saat-saat susah maupun saat-saat senang. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang sulit, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di tahun 2020 ini, sekarang tongkat estafet itu ada di tangan kita masing-masing. Di saat-saat kita semua kesulitan karena wabah virus corona, apakah kita mau menyerah? Apakah kita tidak mau menerima energi positif itu? Kalau kita menyerah, saudara-saudara, kita tidak bisa memberikan tongkat estafet ini kepada generasi kita berikutnya. Saya, Romo Yosef, mengatakan saya tidak menyerah. Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Silakan Anda katakan kepada orang-orang di dekat Anda, anak, istri, orang tua, suami Anda, bahwa Anda tidak akan menyerah dalam situasi sulit ini. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara yang terkasih, begitu banyak hal yang kita pikirkan akhir-akhir ini. Ekonomi, keutuhan rumah tangga, biaya, dan lain sebagainya. Sampai-sampai pikiran kita pun seolah-olah penuh. Tetapi saudara-saudara, percayalah, hanya Tuhan yang menjadi andalan kita satu-satunya di saat seperti ini.